Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auriza Regita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan terkait analisis penerapan metode dietary history. Metode dietary history merupakan metode penilaian pola makan individu maupun populasi. Metode ini menyajikan gambaran terkait pola konsumsi yang dilakukan melalui pengamatan selama periode waktu tertentu yang cukup panjang, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Penerapan dietary history memiliki metode penilaian dan penerapan yang bervariasi, seperti instrumen sederhana dan instrumen berupa kuesioner yang terperinci. Contoh dari penerapan metode dietary history adalah diet quality screener, brief self-administered diet history questionnaire, dan diet history questionnaire. Ini merupakan jurnal yang pertama. Metode yang digunakan pada jurnal ini merupakan metode diet quality screener yang berfokus pada food-based dietary guidelines. Tujuannya untuk menilai kualitas diet secara cepat dan sederhana. Analisisnya, uji validitas dilakukan dengan cara dibandingkan dengan 24-hour food recall, food record, dan biomarker. Penyajian datanya dalam bentuk kategori grafik atau tabel ringkas. Hasilnya efektif dilakukan untuk screening kualitas diet, kemudian dapat digunakan sebagai dalam memonitor perubahan pola makan dan diet. Kemudian penyesuaian mode instrumen dilakukan sesuai dengan konteks negara. Kemudian ini untuk jurnal yang kedua, metode yang digunakan adalah brief type self-administered diet history questionnaire. Tujuannya menganalisis hubungan konsumsi makan manis dengan depresi. Analisisnya, validitasnya ini diuji dengan 16-day weight dietary record. Asupan makanan dikonversi ke frekuensi konsumsi bulanan atau mingguan. Penyajian datanya dalam bentuk tabel atau grafik per kategori makanan. Hasilnya menunjukkan hubungan asupan gula tinggi dengan resiko gejala depresi. Odds ratio-nya dihitung untuk mengukur resiko relatif. Kemudian, ini untuk jurnal ketiga. Metode yang digunakan pada jurnal ketiga ini merupakan metode diet history questionnaire. Tujuannya untuk mengevaluasi hubungan pola konsumsi dan indikator kesehatan kronis. Analisisnya dibandingkan dengan standar table of food composition. Kemudian disesuaikan dengan variabel covariat dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik batang. Hasilnya identifikasi pola makan yang berhubungan dengan penyakit kronis. Kemudian ada perbandingan dari ketiga jurnal tersebut. Jurnal pertama yang menggunakan metode diet quality screener ini lebih cepat dan lebih sederhana untuk menilai kualitas dari diet. Kemudian untuk jurnal yang kedua, metode brief type self-administered diet history questionnaire itu fokus pada hubungan asupan spesifik seperti makanan manis dengan kesehatan mental yang ada pada jurnal kedua tersebut. Untuk jurnal ketiga, metode yang dipakai ini diet history questionnaire. Ini penilaiannya dilakukan secara lebih luas, seperti menilai energi dan zat gizi, dan metode ini cocok dilakukan untuk penelitian besar untuk penyakit kronis. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan pada ketiga jurnal tersebut, metode dietary assessment memiliki pendekatan yang berbeda tergantung pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Diet quality screener yang dilakukan dalam jurnal 1 lebih efektif digunakan dalam menilai kualitas diet dengan cara yang cepat dan sederhana. Metode brief self-administered diet history questionnaire dalam jurnal 2 lebih tepat untuk menganalisis hubungan antara konsumsi dengan kelompok makan tertentu dengan hasil kesehatan yang spesifik seperti depresi.
Metode Diet History Questionnaire atau DHQ yang ada pada jurnal 3 ini memberikan evaluasi yang lebih luas terkait pola konsumsi energi dan zat gizi sehingga sangat berguna untuk penelitian besar yang meneliti penyakit kronis. Perbedaan ini menegaskan bahwa pemilihan metode harus diperhitungkan dengan tujuannya. Dari penelitian, detail, data yang dibutuhkan, dan populasi yang menjadi target. Dengan demikian, ketiga jurnal tersebut saling menunjukkan adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dietary assessment. Berikut merupakan daftar pustaka dan sumber-sumber jurnal yang dipakai pada analisis tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.